Pernahkah kamu merasa sulit untuk berkata tidak kepada seseorang, meskipun dalam diri kamu benar-benar tidak ingin melakukan apapun yang mereka inginkan? Jika rasa itu muncul, berarti kamu mempunyai rasa nggak enakan. Hal ini akan muncul ketika kamu terlalu memikirkan perasaan orang lain. Kita ingin selalu membuat mereka senang dan takut membuat mereka kecewa atau marah jika kita menolak permintaan mereka. Dan di video ini kami akan membahas bersama topik yang mungkin bisa dibilang sangat penting untuk kita semua, yaitu cara mengatasi rasa nggak enakan kepada seseorang. Apakah kamu siap menjadi pribadi yang lebih tegas dan bijaksana dalam mengatakan tidak kepada seseorang? Tanpa basa-basi, mari kita mulai saja videonya. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Kita sebagai teman atau sahabat yang baik dan punya rasa sayang, terkadang merasa tidak enakan saat ingin meminta dan menolak sesuatu. Pada dasarnya hal itu wajar muncul dalam diri kita, karena kita sejatinya memang manusia yang punya rasa dan hati. Tapi perasaan ini jika dibiarkan justru akan menyiksa dirimu sendiri. Alih-alih ingin membuat orang lain merasa dihargai, tapi kita sendiri yang merasa tersiksa dengan keadaan ini. Dan kami akan membahas 7 cara mengatasi rasa nggak enakan. Simak baik-baik setiap poinnya ya. Yang pertama, kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Ubah mindset dan pola pikir kamu bahwa kita sejatinya tidak bisa membuat senang semua orang, sekalipun itu adalah orang yang kamu sayangi. Kita hanya berusaha semampu dan senyaman kita. Jangan sampai kita lalai dengan kenyamanan diri kita sendiri dan malah mementingkan kebahagiaan orang lain. Prioritaskan untuk dirimu sendiri, karena bahagia itu kamu yang ciptakan. Kamu tidak berhak membuat orang lain senang, sedangkan kamu sendiri justru belum merasa bahagia. Kebahagiaan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Mereka yang merasakannya juga. Jadi boleh baik sama orang, tapi juga jangan terlalu baik sama orang. Dan stop jangan berlebih-lebihan, agar kamu juga tidak dimanfaatkan ke depannya. Yang kedua, berani untuk mengatakan tidak. Sikap tegas wajib yang kamu punya dalam hal ini memang cukup berat untuk mengatakan tidak pada orang lain, apalagi orang tersebut mempunyai jasa kebaikan kepadamu. Tapi ingat bahwa yang tahu kemampuanmu adalah dirimu sendiri. Beranilah berkata tidak dengan cara yang sopan dan menggunakan pola kata yang baik, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Latih secara terus-menerus, dan komitmen benar-benar dibutuhkan pada poin nomor 2 ini. Yang ketiga, beri alasan yang jelas. Hanya mengatakan tidak belum tentu cukup. Orang lain juga butuh alasan yang jelas dan masuk akal darimu. Berikan alasan yang jujur apa adanya, sehingga orang lain mau menerima sikap dan keputusanmu, sehingga antara keduanya tidak timbul rasa saling tidak enakan atau bahkan muncul rasa benci. Yang keempat, tetap hargai orang lain dan beri solusi. Saat kamu menolak sesuatu dari orang lain, maka kamu tidak hanya sekedar mengatakan tidak dan memberikan alasan yang jelas, tetapi kamu yang harus memberikan saran maupun solusi dan semangat walaupun dalam bentuk ucapan saja. Hal ini penting agar kita tidak memberi kesan mencapakan orang lain. Yang kelima, ukur dan tentukan prioritas. Pernah ngalamin ketika kamu berusaha membantu orang lain karena alasan gak enakan, tapi justru dirimu yang merasa berantakan rutinitasnya? Jika iya, maka skala prioritas menjadi sangat penting di sini. Banyak orang yang alih-alih menolong sesama, tapi malah membuat produktivitasnya makin menurun. Ingat, waktu itu takkan terulang lagi dan gak bisa balik kembali. Jadi jangan sampai kamu menyesal membuang waktu terbaik hanya karena punya rasa gak enakan sama teman kamu sendiri. Yang keenam, baik boleh dan jangan berlebihan. Pada umumnya munculnya rasa nggak enakan itu saat ingin membantu orang lain. Sebenarnya sikap membantu orang itu sangat baik sekali. Namun ini atau bahwa kita harus bisa mengukur porsi kebaikan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jangan sampai saat kamu membantu teman, kamu itu justru menjadi jalan ia untuk memanfaatkan dirimu. Poin terakhir adalah jangan salahkan diri sendiri. Tidak sedikit yang muncul rasa nggak enakan ini justru karena pengalaman tidak mengenakan di masa lalunya. Pengalaman masa lalu inilah yang terkadang menuntutmu untuk berbuat lebih kepada orang lain. Biasanya umumnya karena ingin menutupi rasa bersalah di masa lalu. Sebenarnya cara terbaik untuk berdamai dengan masa lalu tidak harus selalu berhubungan langsung dengan orang tersebut.
kamu bisa lakukan self healing agar menetralisir kandungan emosinya. Ingat, sayangi kesehatan mental kamu, karena sejatinya manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Yang bisa mendamaikan kesalahanmu hanya dirimu sendiri. Dan itulah 7 tips bagaimana mengatasi rasa gak enakan sama teman kamu. Semoga setelah menonton video ini kamu lebih punya sikap tegas dan berani untuk mengatakan tidak demi menjaga kesehatan fisik maupun mental dirimu ke depannya. Tapi ingat, tetap jaga komunikasi yang baik dengan orang lain dan bantulah mereka semampu kamu. Buatlah dirimu nyaman dan senang saat membantu mereka. Dengan begitu rasa tidak enakan semakin berkurang dan kamu bisa merasakan dirimu yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya cara-cara lain untuk mengatasi rasa tidak enakan? Jangan sungkan, jangan ragu untuk bagikan pengalaman dan tips kalian di kolom komentar ya. Saya sangat ingin mendengarnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.